Rencana pertemuan Prabowo dan Megawati ini adalah sinyal PD Perjuangan akan merapat ke dalam koalisi pemerintahan Prabowo Gibran. Lebih lengkap, kita bahas bersama pengamat politik BRIN, Siti Zuhro. Assalamualaikum, selamat petang Bu Wiwi. Waalaikumsalam, selamat petang Mas Ibrahim. Baik, ini rencana pertemuan sudah dilontarkan beberapa bulan yang lalu dan kemarin terakhir Sekjen Gerindra. Apakah ini akan terwujud sebelum pelantikan, Bu Wiwi? Iya, tradisi silaturahim ya tadi itu menjadi satu hal yang lumrah di Indonesia, dan ini apalagi kalau dikaitkan politik ya. Dalam masa kampanye saja silaturahmi yang dilakukan oleh elit-elit politik ya, baik ke ormas, ke tokoh-tokoh dan sebagainya, itu dilakukan sangat intensif. Jadi dilakukan secara intensif. Setelah pemilu demikian juga ya, intensif. Jadi silaturahim ini untuk konteks Indonesia ini digunakan untuk menjaga politik harmoni juga gitu ya sebetulnya. Apalagi tentunya pasca pemilu itu seringnya ada friksi, ada katakan gitu ya, komunikasi-komunikasi yang tidak berjalan. Tapi kalau Prabowo dan Megawati sampai bertemu, apakah ini bisa dibilang silaturahmi semata atau bisa berujung pada Prabowo mengajak PDIP bergabung? Iya, tentu yang akan ditemui ini kan Ketua Umum Partai Politik ya, PDI Perjuangan, Bu Mega, akan ditemui oleh Pak Prabowo yang notabene juga Ketua Umum Gerindra dan sekaligus Presiden yang terpilih kan itu. Jadi tentu tidak akan terpisah dari nuansa politik atau kepentingan politik di situ. Saya melihat memang kecenderungannya ya, tidak tertutup kemungkinan gitu ya, sooner or later gitu. PDI Perjuangan dalam banyak hal bisa bertemu gitu ya, dalam mungkin pemerintahan maupun dalam mungkin membahas tidak hanya di eksekutif juga di legislatif ya, lebih intensif seperti itu. Jadi apakah nanti ini adalah awal mula, apalagi sebelum pelantikan. Kalau sebelum pelantikan mungkin arahannya lebih sekaligus meminta gitu ya, Bu Mega untuk hadir dalam pelantikan, itu langkah pertama. Langkah kedua, tidak tertutup kemungkinan memang ada obsesi dari Pak Prabowo untuk membangun koalisi sangat besar. Ini kalau Anda melihat keingin bertemu ini dari dua-duanya, dari Megawati dan juga Prabowo-nya, atau seperti apa? Dua arah misalkan? Tentu kelihatannya ya dari Pak Prabowo ya, sebagai presiden yang terpilih yang dalam banyak hal memang juga melakukan kunjungan ya, pertemuan-pertemuan dengan tokoh-tokoh, dan sangat aktif kalau dibandingkan Bu Mega kan gitu. Maka tidak tertutup kemungkinan memang lebih proaktifnya Pak Prabowo dalam hal ini, dan itu juga ditunjukkan di pemilu 2019 ya. 2019 waktu itu juga Pak Prabowo silaturahmi, bahkan dimasakin nasi goreng waktu itu. Jadi ini menunjukkan ada kesinambungan gitu ya, satu relasi yang sebetulnya antara Bu Mega dan Pak Prabowo itu relatif oke. Oke, apakah dalam pertemuan nanti, kalau betul terwujud Prabowo dengan Megawati, ini bisa jadi jembatan juga nggak sih rekonsiliasi Jokowi dengan PDI Perjuangan? Atau ini memang murni Prabowo tanpa bilang ke Jokowi ingin bertemu dengan Megawati? Ya, mungkin langkah awal adalah lebih memang hubungan antara Pak Prabowo dengan Bu Megawati. Nah, untuk selanjutnya ini bukan hal yang mudah bagi bagi Bu Mega ya, khususnya kalau hal-hal yang menyangkut sangat prinsipil gitu ya. Mungkin butuh waktu ya, dan pengalaman dari mungkin relasi politik selama ini gitu dengan sesama elit yang sudah pernah ada katakan srek sedikit gitu, itu juga tidak sembuhnya cepat gitu ya, kelihatannya lama sekali. Jadi
mungkin butuh waktu ya untuk tidak sekonyong-konyong itu langsung pulih hubungan dengan Pak Jokowi ya. Saya tidak Oke. melihat seperti itu. Ya. Bu Wi, ini PDIP kan belum tegas gamblang soal sikapnya akan oposisi atau seperti apa ini? Apakah nanti ketika pertemuan jika berujung pada ajakan bergabung, bagaimana penerimaan dari parpol yang sudah tergabung di Koalisi Indonesia Maju, Bu Wi? Iya, watak dasar dari partai-partai politik yang berkoalisi ini kan sangat temporary ya, sangat sementara gitu. Tidak ada yang permanen dalam melakukan koalisi. Kita melihat memang waktu itu posisi kalau dibandingkan yang lalu ya, PDI Perjuangan pernah tidak mau ketika diajak koalisi dengan pemerintahan Pak SBY waktu itu, termasuk Gerindra juga tidak mau ya, dalam koalisi itu. Maka PDI Perjuangan dan Gerindra waktu itu ada dalam posisi yang di luar pemerintah ya istilahnya, atau mungkin quote unquote oposisi seperti itu. Nah itu yang apakah akan dilakukan hal yang sama itu oleh PDI Perjuangan di eranya pemerintahannya Pak Prabowo saat ini ya, atau ke depan, ataukah ya kalau melihat ada hubungan-hubungan yang sifatnya lebih mungkin ya akrab ya, kita menyaksikan Pak Prabowo dan Bu Mega akrab seperti itu, apalagi kehendak dari ketua umum di PDI Perjuangan itu kan akhirnya adanya ada di ketua umum. Jadi kalau saya melihat tidak terlalu absolut gitu dalam menentukan akan oposisi gitu ya. Saya melihatnya ke sana. Apalagi si Pak Jokowi kan sudah tidak in power lagi, dan kita tidak tahu bagaimana ke depan dengan wakil presiden itu yang terpilih itu gitu ya. Nah ini kan politik masih sangat dinamis, sangat cair gitu ya. Kita tidak bisa menyimpulkan bahwa PDIP saat ini itu dalam standingnya itu betul-betul akan oposisi murni ya sampai akhir. Apalagi tidak ada partai satupun selain PDI Perjuangan yang tersisa. Seperti itu di DPR ya. Sikapnya nanti itu dibacanya masih dinantikan juga, sikap tegas dari PDIP seperti apa. Terima kasih Bu Siti Zuhro, pengamat politik dari BRIN, telah menyampaikan pandangannya dalam program Kompas Petang sore hari ini.